Ya, ini gambar domba. Domba adalah hewan yang jinak. Ya, suatu hari Tuhan berkata kepada Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Kalau nanti kamu sekolah ada ketua kelasnya di kelas, ya. Siapa nanti ditunjuk sama gurunya ketua kelas, dia pemimpin di kelas. Jadi Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Mau kemana mereka dipimpin? Mau menuju ke satu tanah perjanjian namanya tanah Kanaan, ya. Tapi Raja Mesir namanya Raja Firaun tidak memperbolehkan orang Israel keluar dari Mesir. Karena Raja Firaun mau supaya mereka menjadi budak selama-lamanya. Mereka bekerja membuat batu bata, mereka bekerja membelah kayu, menimba air. Bahkan nanti kalau lambat-lambat mereka bekerja bisa disiksa, dipukuli sama mandur orang-orang Mesir itu. Ya, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan tolong. Raja Mesir sangat kejam sekali. Ya, lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa pergi menghadap Raja Firaun, supaya kalian pergi beribadah kepada Tuhan. Pergilah Musa menghadap Raja Firaun. Tapi apa kata Raja Firaun? Musa bilang begini, Tuanku Raja, izinkan kami pergi, kami mau beribadah kepada Tuhan. Lalu Raja Firaun bilang, apa? Dasar pemalas, tidak boleh beribadah. Kerja terus jadi budak. Ya, akhirnya mereka berseru jadi budak, sakit sekali, 430 tahun menjadi budak. Ya, kemudian Musa bilang, Tuhan, Raja Firaun tidak mengizinkan. Akhirnya Tuhan mendatangkan tulah atau malapetaka atau suatu bencana, ya. Bencana tulah pertama, tulah kedua sampai tulah ke-9 tidak mempan sama Raja Firaun. Akhirnya ada tulah ke-10, yaitu seluruh anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan harus mati. Tapi Tuhan memberitahu rahasia. Rahasianya adalah Musa diperintahkan oleh Tuhan. Musa suruh bangsa Israel untuk apa? Memotong domba. Lalu darahnya harus dioleskan di tiang pintu rumah mereka. Seperti ini. Di tiang pintu rumahnya harus dioleskan darahnya. Karena malam ini Tuhan akan lewat. Kalau dilihatnya ada darah di tiang pintu rumah orang Israel, maka Tuhan akan melewati rumah itu dan tidak terjadi kematian anak sulung. Tapi bangsa Mesir tidak diberitahu oleh Tuhan, ya. Akhirnya dipotonglah ini domba. Dipotong dombanya, lalu darahnya dioleskan di tiang pintu rumah mereka. Lewatlah Tuhan malam itu, dilihat ada darah di situ, dia lewat. Dilihat rumah-rumah yang tidak ada darah. Lalu terjadilah kematian anak sulung, bahkan anak sulung Raja Mesir mati. Nangis Raja Mesir, Firaun, ya, anak sulungnya mati. Bahkan yang lain juga ada satu tangisan, riuh sekali menangis, anakku mati. Semua ada yang nangis bukan karena anaknya mati, hewannya mati, hewanku mati, dombaku, kerboku, semua ya keledainya, aduh, untaku mati, semua menangis karena ada kematian malam itu, ya. Riuh sekali sehingga Raja Firaun memanggil Musa. Katanya begini, Musa, pergi kalian, pergi. Akhirnya bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir yang jumlahnya kira-kira 3-4 juta jiwa melarikan diri, mereka pergi, ya. Mereka selamat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bebas keluar dari tanah perbudakan. Itulah Paskah bagi orang Israel, ya. Orang Israel, orang Yahudi merayakan Paskah untuk memperingati bahwa mereka sudah bebas dari kematian tanah Mesir, ya. Lihatlah Yesus anak domba Allah, ya. Kita memperingati Paskah, orang Kristen setiap tahun di seluruh dunia merayakan Paskah. Untuk apa?
untuk mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, dia mengangkat salibnya ini berat sekali. Ada orang Romawi mencambuk dia. Badannya berdarah, kepalanya dimahkotai duri berdarah, ya. Kemudian wajahnya saking hebatnya luka-lukanya tidak dikenali lagi. Pada saat dia mengangkat salibnya jatuh. Waktu jatuh kena batu yang tajam, matanya bengkak, ya. Semuanya dicambuk badannya, bahkan disalib. Apa yang terjadi waktu disalib? Tangannya berdarah, kakinya dipaku, disalibkan dia. 3 jam menderita. Ini salibnya ini berat sekali. Kira-kira ini beratnya berapa kilo ini? 60 kilo ada ini. 60 kilo salibnya. Saking beratnya dia tidak bisa membawa salibnya sendirian. Ditolong oleh seorang yang menuju yang ke satu bukit, namanya Bukit Golgota atau Bukit Pengorbanan. Di sanalah Yesus mati di Israel, di Yerusalem, ya. Dia mati. Untuk apa dia mati? Untuk menebus dosa manusia supaya manusia tidak mengalami kematian kekal. Sama seperti ini. Untuk apa darah anak domba? Supaya orang Israel, orang Yahudi tidak mengalami kematian tanah Mesir. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Ya, tidak mati kita karena apa? Karena sudah ada darah Yesus yang tercurah di kayu salib Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Waduh, baik sekali Tuhan Yesus ini, ya. Sehingga waktu Yesus mati di kayu salib, mayatnya tidak boleh bermalam, harus diturunkan mayatnya, ya. Lalu dimasukkanlah ke kuburannya. Kuburannya namanya di gua-gua. Kalau orang Batak di dalam tanah, kalau orang Yahudi dikubur di gua-gua, ya. Lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian dan kita merayakan Paskah. Jadi Paskah adalah kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Sehingga kamu dan Miss yang percaya kepada Yesus yang telah berkorban, darahnya tumpah di kayu salib, tidak akan mengalami kematian kekal. Waduh, enak sekali, ya. Tuhan memberikan kita hidup selama-lamanya.